Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Ardian, akrab disapa Alia, dengan NIM C01124120 dari kelompok 3 BSLT 2 tahun 2025. Di video kali ini saya ingin membawakan sebuah kultum singkat yang dimana sebagai bentuk realisasi dari tugas 3 keagamaan Agama Islam Akhwat BSLT 2 tahun 2025. Baiklah, tapi kakak-kakak, tapi teman-teman sekalian, izinkan saya untuk memulai kultum saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya hingga kita dapat sampai ke titik ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Allahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang hingga saat ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah kultum singkat yang berjudul Kepemimpinan dan Teknologi dalam Sudut Pandang Ajaran Agama Islam. Dalam ajaran Islam, seorang pemimpin atau kepemimpinan tak hanya sekedar untuk mencapai tujuan duniawi, melainkan juga memastikan bahwa segala langkah yang kita lalui, segala langkah yang kita ambil itu senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin sejati dalam Islam tak hanya dinilai berdasarkan seberapa besar pengaruh atau keterampilannya dalam setiap tindakannya, namun juga dinilai berdasarkan integritas, diukur berdasarkan integritas, nilai etika, dan seberapa besar amanah yang mereka emban dalam segala tindakannya. Dan juga seorang pemimpin sejati dalam Islam diharapkan tak hanya mampu untuk menuntun umatnya, namun juga diharapkan ia dapat mampu mengamalkan segala ajaran-ajaran yang telah tercantum dalam Al-Quran dan hadis yang telah oleh para pemuka-pemuka agama, yang dimana Al-Quran juga telah mengajarkan kita dengan jelas bahwa kita diharapkan untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam setiap tindakan kita, khususnya di era digitalisasi saat ini, yang dimana perkembangan teknologi itu sangat begitu pesat, dan kita tidak boleh menjadikan ini sebagai alasan untuk meninggalkan syariat-syariat Islam. Namun, disinilah peran penting bagi seorang pemimpin. Diharapkan dia dapat mampu untuk bijak dalam memanfaatkan teknologi, khususnya dalam memandu umatnya untuk memanfaatkan teknologi tersebut sebagai suatu media untuk menyebarkan dakwah kepada umatnya. Dan juga dalam Islam, pemimpin yang ideal ialah pemimpin yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana memiliki sifat seperti sidik, jujur, fatanah, cerdas, dan juga sifat-sifat amanah, yaitu dia dapat dipercaya bagi tak hanya untuk kepada dirinya sendiri, namun juga kepada seluruh umatnya. Maka dari itu, pemimpin dalam Islam juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, khususnya di era digitalisasi saat ini. Seorang pemimpin diharap mampu untuk adaptif. Bagaimana, kenapa dia diharapkan untuk mampu adaptif? Hal ini agar dia dapat senantiasa tetap memandu umatnya untuk jalan di era digitalisasi saat ini, namun tetap tak meninggalkan ajaran-ajaran atau nilai-nilai Islam yang telah terkandung di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf, yang dimana dia mengingatkan kita untuk senantiasa tetap berada di jalannya. Dan kita untuk mencapai jalan tersebut, kita membutuhkan seorang pemimpin yang dimana senantiasa dapat mampu memandu kita untuk mengikuti petunjuknya dan sesuai dengan instruksinya. Di era digital saat ini tak bisa dipungkiri bahwa begitu besar tantangan yang perlu dilalui oleh seorang pemimpin ini, yang dimana contoh kecilnya ialah perkembangan kecerdasan buatan AI, yang dimana dapat mempengaruhi masyarakat dunia saat ini untuk meninggalkan ajaran-ajaran Islam, dan dimana dia juga dapat mempengaruhi
masyarakat saat ini untuk melupakan nilai-nilai agama dan juga melenceng atau bertentangan dengan nilai-nilai agama. Untuk itu, pemimpin dalam dunia pendidikan Islam tak hanya diharapkan untuk mampu memandu, namun juga diharapkan mampu untuk mengajarkan umatnya bagaimana dia dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak, dengan tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai yang telah diajarkan dalam ajaran Islam sesuai dalam Al-Quran dan hadis. Dan di mana ini para pemimpin ini, pemimpin yang baik ini ialah pemimpin yang mampu mengadopsi nilai-nilai tersebut, perkembangan teknologi tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam. Contohnya, contoh kecilnya ialah pemimpin yang dapat memimpin umatnya untuk memanfaatkan teknologi seperti media sosial contohnya sebagai media dakwah untuk menyebarkan hal-hal positif tentang agama Islam, baik itu walaupun hanya sekedar reminder mengenai puasa, mengenai sholat, namun ini adalah salah satu contoh-contoh kecil dari pemanfaatan teknologi yang baik dan dalam ajaran agama Islam. Maka dari itu, hadirin yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk dan kekuatan agar kita tetap bisa berada di jalannya dan kita dapat menjadi seorang pemimpin yang bijak, tak hanya untuk diri kita sendiri namun juga untuk para teman-teman sekitar kita, untuk membimbingnya, menuntunnya bagaimana caranya agar kita dapat mengharmonisasikan antara perkembangan teknologi dengan nilai-nilai Islam, serta dapat memimpin para umat kita, para teman-teman kita, teman-teman sekitar kita, orang terdekat kita untuk mencapai suatu tujuan yang tak hanya berdasarkan aspek duniawi namun juga aspek akhirat, menuju kebaikan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.